Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatul Islam, saudaraku sekalian, kita melanjutkan kitab Sittud Durar, 6 pokok daripada pokok-pokok manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih di pokok yang pertama, di mana masih membicarakan tentang tauhid al-asma was sifat. Kata beliau, di sini beliau membawakan perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qala Ibnu Qayyim, syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan yang dipelajari. Artinya semakin yang dipelajarinya itu mulia, maka semakin ilmu tersebut mulia. Berarti ya, mempelajari Allah, syariatnya, namanya, sifatnya adalah merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak. Kenapa? Karena yang dipelajari adalah tentang Allah, dan tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim, wala raib anna ajalla ma'lumin wa a'zamahu wa akbarahu huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa rabbul alamin wa qayyumus samawati wal ardhin al-malikul haqqul mubin. Dan tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa sesuatu yang dipelajari yang paling agung adalah, yang paling besar adalah Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Rabbul Alamin, yang menegakkan langit dan bumi. Dialah Raja yang hak, yang disifati dengan seluruh kesempurnaan, yang disucikan dari seluruh kekurangan dan aib, dan disucikan dari semua perkara yang menyamai Allah dan menyerupainya. Berarti ilmu tentang Allah secara mutlak adalah ilmu yang paling mulia. Mempelajari tentang namanya, tentang sifatnya, tentang syariatnya, ya, ini merupakan ilmu yang paling mulia, saudara. Makanya mempelajari ilmu tentang dunia dibandingkan dengan belajar ilmu tentang agama, ya, maka kita katakan bahwa ilmu dunia itu rendah dibandingkan dengan ilmu apa? Agama. Kenapa demikian? Karena ilmu agama kita mempelajari tentang siapa, Pak? Tentang Allah, tentang syariatnya, tentang kitab sucinya, tentang hadis rasulnya. Dan tidak ragu lagi, ini semua adalah jauh lebih mulia dibandingkan dunia. Dan tidak mungkin disamakan tentang ilmu tentang Allah dengan ilmu tentang dunia. Tapi justru banyak orang di zaman ini, Pak, lebih bangga dia belajar ilmu dunia. Bangga kalau ia bisa memiliki ilmu-ilmu tentang teknologi, tapi ternyata sama sekali dia tidak ada semangat belajar ilmu agama. Na'udzubillah. Padahal ilmu yang berhubungan dengan dunia, ya dunia,
dunia dibandingkan dengan akhirat, tidak ada apa-apanya. Berarti ilmu tentang akhirat jauh lebih mulia dibandingkan ilmu tentang apa? Agama. Makanya ya, Allah mencela orang yang hanya berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ya'lamun, mereka berilmu hanya sebatas lahiriah kehidupan dunia saja, sementara mereka lalai daripada kehidupan akhirat. Jadi ini Allah mencela orang seperti itu, yang hanya berilmu tentang dunia tapi jahil, bodoh tentang kehidupan akhirat. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW sabda, Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyin jawadhin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Allah tuh benci kepada siapa? Pada orang yang sombong, ya, kasar, suka berteriak-teriak kayak di pasar, di waktu malam seperti bangkai, di waktu siang seperti keledai, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang apa? Akhirat. Ini sifat-sifat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhul Islam. Maka aneh ya, kalau ada orang kalau tentang masalah dunia banyak ilmunya, Pak. Tapi ketika ditanya tentang din, tentang agama, tentang sholat, tidak tahu. Ini musibah wallah. Seakan-akan dia tidak akan di kuburan itu dia akan ditanya tentang ilmu dunia. Tidak. Iya. Di alam kubur kita akan ditanya tentang 3 perkara. Tentang siapa Rabbmu, tentang siapa nabimu, dan tentang siapa dan tentang apa agamamu. Ini yang akan ditanya, ya akhwat Islam. Kita tidak akan ditanya apa rumus matematika, rumus kimia, rumus fisika. Gak bakalan ditanya di kuburan. Iya. Makanya tidak tercela seseorang tidak tahu ilmu dunia, tidak tercela. Tapi seseorang tidak tahu ilmu agama tentang din, itu tercela, saudaraku. Ikhwatul Islam. Kita lanjutkan. Kata beliau, wal ilmu bihi aslu kulli ilmin wa mansya'uhu. Ilmu tentang Allah adalah pokok segala ilmu dan sumbernya. Ilmu tentang Allah adalah pokok segala ilmu dan sumber berbagai macam ilmu. Karena Allah Maha berilmu, tidak Pak? Adakah yang lebih berilmu dari Allah, Pak? Tidak ada. Maka ketika kita mempelajari tentang Allah, maka kita akan mengetahui berbagai macam ilmu-ilmu yang sangat luas sekali. Karena hakikat ilmu itu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, ya akhi. Adapun ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah, itu adalah ilmu yang tidak ada manfaatnya. Iya. Faman arafa Allah, arafa ma siwah. Wa man jahila rabbah, fahuwa lima siwahu ajhal. Siapa yang mengenal Allah, maka ia akan kenal selainnya. Dan siapa yang bodoh terhadap Allah, maka ia lebih bodoh lagi terhadap yang lainnya. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Dan jangan kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Tuh lihat, ini balasan orang yang lupa kepada Allah, Pak. Bahwa orang yang lupa kepada Allah itu Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya, Pak, orang yang lupa, lalai sama Allah, dia tidak akan memperbaiki diri.
Orang akan memperbaiki diri kalau dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpaling dari Allah, dia akan berbuat maksiat. Sementara maksiat, ya, hakikatnya adalah mudarat untuk hidupnya. Maksiat itu, ya akhi, berbahaya untuk kehidupannya, baik untuk badannya maupun untuk apa? Lingkungannya, ya, apalagi untuk akhiratnya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya antum lihat orang yang lalai dari Allah, lupa dari Allah, dia akan maksiat pada Allah. Dia kira maksiat itu manfaat untuk hidupnya, ternyata tidak. Justru maksiat itu mudarat untuk hidupnya. Maksiat mencabut keberkahan hidup. Ya. Maksiat mencabut keberkahan rezeki. Maksiat menjauhkan seseorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, ya akhi. Apalagi di akhirat, na'udzubillah. Fata'ammal hadhil ayah tajidu tahtaha ma'nan syarifan 'aziman. Maka coba kamu perhatikan ayat tadi, yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Allah mengatakan apa tadi? Jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Iya. Kata beliau, coba perhatikan ayat ini. Kamu akan dapatkan di sana makna yang mulia dan agung. Wa huwa anna man nasiya rabbahu ansahu dzatahu wa nafsahu. Itu bahwa orang yang lupa kepada Allah, Allah akan jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Falam ya'rif haqiqatahu wala masalihahu. Lupa kepada dirinya maksudnya gimana, Pak? Lupa kepada hakikat dirinya dan lupa kepada maslahat-maslahat untuk dirinya. Coba Pak, perhatikan. Maksiat itu maslahat untuk diri kita enggak? Hah? Maksiat itu maslahat untuk diri kita atau mudarat? Mudarat. Sedangkan ketaatan itu maslahat atau mudarat? Maslahat. Maka orang yang lalai dari Allah dan lupa dari Allah, dia lupa kepada dirinya dan maslahat dirinya. Dia berbuat maksiat, ngikutin hawa nafsu, dia mengira itu maslahat untuk dirinya padahal mudarat untuk hidupnya. Inilah makna Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, akhi. Iya. Kita lanjutkan kata Ibnu Qayyim masih dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Bal nasiya ma bihi salahuhu wa falahu fi ma'ashi wa ma'adihi. Bahkan si hamba yang lupa kepada Allah ini, Allah jadikan dia lupa kepada hal-hal yang itu adalah kemaslahatan dirinya dan keuntungan dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang makan riba, Pak, dia mengira riba itu menguntungkan. Padahal ternyata riba itu merugikan. Untuk melihat perekonomian negara-negara modern yang mereka itu ditopang dengan asas riba, sekarang kita lihat hancur mereka. Silakan, walaupun kelihatannya mereka negara maju dengan perekonomian yang hebat dan yang lainnya, tapi kalau asasnya riba, yang namanya riba itu menghancurkan. Walaupun mereka seakan menganggap riba itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya maslahat, padahal tidak. Abadan. Iya. Fasara mu'attadan muhmalan bimanzilatil an'amis sa'ibah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hamba yang lupa kepada Allah dijadikan dia tidak mampu untuk melihat hal-hal yang manfaat untuk dirinya sendiri bagaikan binatang ternak. Bahkan mungkin binatang ternak saja, Pak, lebih baik dari dia. Binatang ternak masih bisa membedakan makanan yang manfaat buat dirinya dengan yang tidak ada manfaatnya. Tapi orang yang lupa kepada Allah, dia menganggap ini makanan yang manfaat buat dirinya padahal bahaya.
Contoh misalnya orang yang mengkonsumsi narkoba. Narkoba itu kalau antum kasih ke binatang aja nggak mau, Pak. Karena binatang itu punya instingnya, dia tidak punya akal, tapi dia punya insting, dia tahu ini tidak baik buat dirinya. Manusia punya akal, dan manusia tahu bahwa narkoba itu bahaya, tapi kok masih dikonsumsi juga, Pak. Akibat apa? Tadi, akibat dia lupa kepada Allah. Maka Allah jadikan dia lupa terhadap maslahat dirinya sendiri. Kata beliau, wal maksud annal ilma billah aslu kullu ilmin wa huwa aslu ilmil abdi bisa'adatihi wa kamalihi wa masalihi dunyahu wa akhiratihi. Maksudnya adalah bahwa ilmu tentang Allah adalah pokok segala macam ilmu, di mana ia adalah merupakan pokok ilmu seorang hamba terhadap kebahagiaan dirinya, kesempurnaan dirinya, kemaslahatan dunia dan akhiratnya, itu dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ilmu dunianya hebat, Pak, tapi kalau dia tidak mengenal Allah, antum lihat, dia tidak mengenal tentang maslahat dirinya. Ada yang Masya Allah ya, jenius dia, berilmu dia tentang dunia, ilmu matematiknya hebat, Pak, tapi karena dia tidak kenal Allah, dia tidak peduli halal dan haram. Ya. Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia bagaikan binatang ternak dungu. Tidak tahu hakikat kemaslahatan yang hakiki buat dirinya. Dia menganggap kebahagiaan itu hanya dengan harta. Dia menganggap kemuliaan itu hanya dengan kedudukan. Dia menganggap kesempurnaan itu adalah dengan kekayaan. Ternyata itu semua semu. Padahal hakikat kebahagiaan adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Itu perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah di jilid 1 halaman 86. Kemudian penulis buku ini itu Sittu Doror, Syekh Abdul Malik berkata, "Wa man ayqana hadza biqalbihi kanat nafsuhu indahu ahwan alaihi min an yuqaddima rahataha wa ladzataha ala mardati rabbih. Hadza fi ma'rifatihi qadra nafsihi." Siapa yang yakin ini dengan hatinya, kanat nafsuhu indahu ahwan alaihi min an yuqaddima rahataha wa ladzataha ala mardati rabbih. Orang yang yakin terhadap masalah ini, yaitu bahwa ilmu tentang Allah adalah sumber berbagai macam ilmu, maka dia akan menganggap bahwa mendahulukan syahwatnya, kelezatan dunianya itu hina, Pak, dibandingkan mendahulukan keridhaan Rabb-nya. Kenapa? Karena semakin dia kenal Allah, dia semakin sadar ngikutin hawa nafsu itu berbahaya. Semakin kenal Allah, semakin sadar mengikuti syahwat itu hanya akan membahayakan hidupnya. Semakin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak, semakin sadar mana yang sifatnya maslahat untuk hidupnya dan mana yang tidak. Maka dari itu, orang yang kenal Allah, dia akan lebih mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan hawa nafsunya. Dia akan mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya. Akibat apa? Akibat dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya antum lihat manusia yang paling mengenal Allah siapa, Pak? Rasulullah. Maka Rasulullah orang yang paling berilmu tidak, Pak? Beliau orang yang paling berilmu secara mutlak. Setelah Rasulullah, manusia yang paling kenal Allah siapa? Para sahabat Rasulullah SAW.
maka mereka orang yang hidupnya paling sempurna, Pak. Iya. Lihat bagaimana Abu Bakar, manusia yang terbaik, manusia yang paling kenal Allah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, diberikan oleh Allah kekuatan yang dahsyat, ya, di dalam ilmu dan iman dan ketaatan. Hasilnya beliau menjadi pemimpin yang Masya Allah. Lihat Umar bin Khattab, ketakwaannya, waraknya, pengenalannya beliau kepada Allah yang luar biasa. Hasilnya beliau menjadi pemimpin yang ditakuti dunia. Sampai-sampai Persia dan Romawi pun takluk di hadapannya. Padahal Umar tidak pernah sekolah S2, S3, S-teler dan yang lainnya. Tapi Umar kenal Allah. Umar menguasai ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah dan terpatri pada dirinya dan teraplikasi dalam kehidupannya. Sehingga lihat ilmunya Umar. Sampai-sampai kata Ibnu Hajar ada 15 ayat turun karena usulan Umar. Artinya pendapat Umar langsung disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Pak? Akibat daripada pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ya para sahabat Rasulullah yang mereka imannya yang luar biasa kepada Allah, pengenalannya yang luar biasa kepada Allah, Pak. Berapa jumlah sahabat? Sahabat paling jumlahnya 200.000. Tapi menguasai dunia, Pak. Menguasai dunia. Akibat daripada mereka kenal Allah. Ya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Kemudian kita lanjutkan. Wa amma fi ma'rifati qadar rabbih. Fa inna dzalika yurithu haya'an min Allah wa mahabbatan lahu wa ta'alluqa qalbihi bihi. Adapun mengenal kedudukan Rabb-nya, maka itu menimbulkan rasa malu kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, kebergantungan hati kepada Allah, wasyauq ila liqa'i, rindu untuk bertemu dengan Allah, wal unsa bihi, merasa asyik berdua-duaan dengan Allah, wal inabata ilaih, senantiasa kembali kepada Allah, wa khasyatahu wal firar minal khalqi ilaih, takut kepada Allah dan senantiasa lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subhanallah, ini saja luar biasa, Pak. Iya. Ketika kita mengenal Allah, muncul rasa malu kepada Allah. Kalau kita malu kepada Allah, Pak, kita akan malu untuk memaksiati Allah. Malu kalau kita tidak melaksanakan kewajiban yang Allah berikan dan wajibkan kepada kita. Malu kalau kita tidak lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini sifat orang yang malu kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak malu sama Allah, Pak. Dia berbuat maksiat aja nggak malu. Bahkan Allah cabut rasa malunya akibat dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula mengenal Allah, kata beliau, menimbulkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah saja menimbulkan kekuatan yang dahsyat dalam hidup. Beda dengan cinta kepada makhluk. Orang yang mencintai makhluk itu akan tersiksa dengan makhluk. Antum mencintai harta, antum akan tersiksa oleh harta. Antum mencintai wanita, antum akan tersiksa oleh wanita. Antum mencintai kedudukan dan tahta, antum tersiksa oleh kedudukan dan tahta. Antum lihat orang yang sangat mencintai tahta itu, Pak, yang dia pikirkan cuma bagaimana saya bisa dapat kedudukan. Ya. Kekhawatiran terbesarnya ketika dia takut kehilangan sesuatu itu. Orang yang cinta harta, ketakutannya untuk kehilangan harta luar biasa.
sehingga tersiksa dengan harta. Orang yang cinta dengan tahta, ketakutannya untuk kehilangan tahta luar biasa, makanya cepat stresnya, Pak. Tapi kalau orang yang mencintai Allah, dia tidak takut kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah menimbulkan ketentraman hati. Iya. Akhal Islam. Demikian pula kata beliau, wa ta'alluqa qalbihi bih. Orang yang mengenal Allah, hatinya akan bergantung kepada Allah. Karena dia tahu, berilmu ternyata Allah Tuhannya maha kaya. Sedangkan dirinya fakir. Iya. Allah maha kaya. Kita manusia fakir. Kita tidak akan memiliki apapun kalau Allah tidak memberikan kepada kita. Maka ia bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menggantungkan hatinya kepada makhluk, ya, karena dia tahu makhluk itu lemah. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat, makhluk tidak bisa menolak mudarat, makhluk nggak bisa ngasih rezeki, makhluk tidak bisa menahan adab Allah kalau Allah turunkan adabnya. Jadi buat apa kita bergantung kepada makhluk? Maka orang yang mengenal Allah, hatinya bergantungnya hanya kepada Allah saja. Iya. Wasyauq ila liqa'i. Demikian pula orang yang mengenal Allah menimbulkan rindu kepada Allah. Dan rindu kepada Allah itu, Pak, seindah-indahnya rindu. Iya. Rindu sama anak istri, ya setelah ketemu ya udah selesai. Rindu sama kampung halaman, ya setelah kita pulang kampung ya udah selesai. Tapi ketika rindu kepada Allah, ketika kita bertemu dengan Allah, semakin diberikan oleh Allah, Pak, kenikmatan yang luar biasa dalam hati kita. Iya. Makanya Rasulullah SAW memohon kepada Allah, wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Iya. Rindu untuk bermunajat dengan Allah. Ketika mendengarkan adzan, rindu untuk berdiri sholat bertemu dengan Allah. Di waktu malam, rindu untuk bermunajat dengan Allah. Ini Masya Allah, Pak, kerinduan yang luar biasa. Ya. Wal unsabih, demikian pula mengenal Allah menjadikan kita itu asyik berdua-duaan dengan Allah, Pak. Melebihi asyiknya kita berdua-duaan dengan orang yang paling kita cintai. Karena kalau kita asyik berdua-duaan dengan Allah, kita bermunajat kepada Allah, Masya Allah, Pak. Iya. Ini memberikan ketentraman yang luar biasa. Bahkan orang yang telah merasakan kenikmatan munajat, dia tidak akan pernah bisa, ya, tidak akan pernah mau menukar kebahagiaan itu dengan dunia. Wal inabata ilaih. Mengenal Allah menimbulkan kembali kepada Allah. Ya, selalu kembali kepada Allah. Setiap lupa kembali kepada Allah. Setiap maksiat segera taubat kepada Allah. Wa khasyatahu wal firamil khalqi ilaih wan nas yatafawatuna fi hadha tafawutan la yuhsihi illa allazi arrafahum bi nafsihi. Dan manusia bertingkat-tingkat dalam masalah ini, Pak. Ya. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkenalkan mereka kepada dirinya. Wa kasyafa liqulubihim min ma'rifatihi ma akhfahu an siwahum. Dan yang membukakan kepada hati mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sembunyikan dari selain mereka. Ya. Makanya kita lihat, Pak, semangat seseorang kepada ketaatan itu kan ditentukan oleh cintanya dia kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, biasanya lebih semangat dia menaati Allah. Semakin kurang cintanya kepada Allah, maka semangat untuk menaatinya pun kurang. Untuk melihat
ya. Ketika dipanggil sholat aja, hayya ala sholah, hayya ala falah, antum lihat ada orang yang sebelum adzan udah di masjid. Ada orang yang berusaha pengen dapat saf yang pertama. Ada orang yang biasa-biasa aja. Bahkan ada orang yang kerjaannya masbuk terus, Pak. Masih mending masbuk terus. Ada orang mau ke masjid aja malas-malasan. La haula wala quwata illa billah. Apa yang mempengaruhi itu, Pak? Hah? Apa yang mempengaruhi itu? Yang mempengaruhi itu adalah cintanya dia kepada Allah dan takutnya kepada Allah. Iya. Makanya ya akhal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jangan pernah mengatakan saya cinta Allah kalau ternyata kepada kebaikan kita lambat. Jangan pernah kita merasa saya takut kepada Allah kalau ternyata kalau kita sedang sendirian berani memaksiatinya. Akhal Islam. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal mahabbatu wasyauqu tabi'un li ma'rifatihi wal ilmi bih. Cinta dan rindu itu mengikuti pengenalan dia terhadap Allah. Fakullama kana al-ilmu bihi atam kanat mahabbatu akmal. Semakin dia mengenal Allahnya sempurna, maka cintanya kepada Allah pun semakin sempurna. Masya Allah. Iya. Faman kana yu'minu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa bihi a'raf kana lahu ahab. Siapa yang beriman kepada Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan dia sangat mengenal Allah, maka pada waktu itu rasa cintanya kepada Allah pun sangat besar sekali. Wa kanat ladzatuhu bil wusuli ilaihi wa mujawaratuhu wan nadhar ila wajhi wa sama' kalami atam. Bahkan ketika ia telah mencintai Allah, Pak, tidak ada sesuatu yang lebih lezat dari apa? Dari bermunajat dengan Allah, mendengarkan firman-firman Allah, terasa nikmat. Ya, mendengarkan Quran itu nikmat rasanya. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Kata Sahal bin Abdillah Tasturi, tanda orang yang mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. Kalau antum cinta Al-Quran, tanda orang yang cinta Al-Quran, dia selalu rindu ingin membacanya, Pak. Bukan cuma sebatas membacanya, tapi memahaminya, mentadaburinya, Masya Allah. Bagi dia, tidak ada yang lebih lezat dari mendengarkan Al-Quran, Pak. Ya, beda dengan orang yang kurang cintanya kepada Allah, Pak. Dia mungkin lebih cinta nyanyian, ya. Kalau dengar Quran, nggak suka dia. Tapi kalau dengerin dangdutan, rock and roll, dan yang lainnya, wah, baru dia senang gitu, Pak. Karena memang tidak mungkin bertemu ya antara cinta Al-Quran dengan cinta apa? Nyanyian. Dua cinta ini nggak bakalan ketemu selama-lamanya. Ya. Kita lanjutkan kata beliau. Wa kamalul abdi bihasbi hatainil quwatain. Kesempurnaan hamba itu sesuai dengan dua kekuatan tadi. Jadi kesempurnaan seorang hamba itu mengikuti kesempurnaan dua kekuatan. Apa kekuatan tersebut? Yang pertama ilmu. Yang kedua apa? Cinta. Jadi setiap manusia ya ada punya kekuatan, Pak. Kekuatan ilmu dan kekuatan apa? Cinta. Kata beliau, wa afdalul ilmi al-ilmu billah. Dan ilmu yang paling utama ilmu tentang Allah. Wa a'lal hubbi al-hubbulah. Dan cinta yang paling tinggi adalah cinta karena Allah. Wa akmalul ladzati bihasabihima. Dan kelezatan yang paling sempurna
disesuaikan dengan apa? Ilmu dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akhi, penting sekali kita untuk selalu menambah ilmu kita tentang Allah, Pak. Ya. Harus lebih semangat kita mengenal Allah tuh, Pak, daripada mengenal makhluk. Cuma musibahnya, Pak, terkadang Allah tidak suka kepada kita karena kitanya sendiri berpaling dari Allah. Kita lebih senang disibukkan dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Ada orang semangat, Pak, ngikutin berita-berita viral. Semangat, tapi kalau ngikutin ilmu tentang Al-Quran, hadis, lemah banget. Semangatnya kurang. Iya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Karena memang Allah tidak suka sama dia. Makanya kata Al-Hasan Basri, alamatu i'radillahi anil abdi, tanda Allah berpaling dari seorang hamba, dijadikannya si hamba lebih sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita selama hidup kita ini, Pak, lebih sibuk dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, itu saja sudah pertanda Allah gak suka kita. Iya. Keperiksa diri. Kalau ternyata ya tontonan-tontonan yang gak ada manfaatnya lebih kita sukai daripada baca Quran, musibah. Kalau kita lebih senang hidup kita dengan media sosial yang tidak ada manfaatnya daripada memahami firman Allah dan sabda Rasulullah, wallahi musibah kita ini. Iya, berarti kita ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan, naudzubillah. Pada Rasul sabda apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, untuk seorang hamba, Allah jadikan ia faqih dalam agama. Semangat dia untuk belajar apa? Din. Masya Allah. Iya. Walidzalika qala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar, kharaja ahlud dunya minad dunya walam yadhuqu atyab ma fiha. Penduduk dunia keluar dari dunia dalam keadaan mereka belum merasakan sesuatu yang paling nikmat di dunia. Jadi para pecinta dunia itu, Pak, keluar dari dunia dalam keadaan belum merasakan sesuatu yang paling nikmat dalam kehidupan dunia. Lalu mereka bertanya, wahai Abu Yahya, apa yang paling nikmat dari kehidupan dunia? Kata Malik bin Dinar, yang paling nikmat dari kehidupan dunia adalah mengenal Allah. Mengenal Allah itu disebut Ibnu Taimiyah sebagai surganya dunia. Kan Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Man lam yadkhul jannatal dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak pernah masuk dalam surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Apa surganya dunia? Kata beliau, itu mengenal Allah. Jadi surga dunia bukan di taman kelalaian, bukan, Pak. Tempat-tempat wisata, bukan, Pak. Itu bukan surga dunia. Tempat-tempat yang indah, bukan. Itu bukan surga dunia. Surga dunia itu di majlis ilmu. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Apa itu, wahai Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Abdurrahman? Apa itu? Apa namanya taman-taman surga? Kata Abdullah bin Mas'ud, dia adalah majlis-majlis ilmu. Itulah taman dunia, tamannya surga, akhul Islam. Ya. Kata beliau, walidzalika kullama ishtaddat ma'rifatul 'abdi bi rabbi izdada syauquhu ila liqa'i. Oleh karena itulah, semakin seorang hamba mengenal Allah, semakin kuat kerinduannya untuk bertemu dengan Allah.
untuk bermunajat kepada Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Laisa lil mu'min rahah duna liqa'illah." Tidak ada kenikmatan bagi seorang mukmin yang lebih nikmat dari bertemu dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat rahatu fi liqa'illah, ya, fa anqadi, siapa yang hatinya merasakan kenikmatan dan kenikmatannya itu saat dia bertemu dengan Allah, sungguh ia telah merasakan hakikat kebahagiaan. Ya, bertemu dengan Allah maksudnya apa sih Pak? Mati? Bukan. Maksudnya bertemu dengan Allah dengan munajat. Ya. Kita sholat bertemu dengan Allah. Kita bermunajat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia saja Pak, munajat seseorang hamba yang kenal Allah itu nikmat luar biasa. Gimana dengan di surga ketika dia melihat wajah Allah? Makanya di dunia tidak ada yang lebih nikmat daripada bermunajat dengan Allah. Di akhirat tidak ada yang lebih nikmat daripada melihat wajah Allah. Bahkan kenikmatan dunia itu kecil dibandingkan dengan melihat wajah Allah, Pak. Kenikmatan surga, antum tahu kenikmatan surga kan luar biasa sekali. Tapi ternyata kenikmatan surga nggak ada apa-apanya dibandingkan melihat wajah Allah. Iya. Ini yang kita inginkan tentunya saudaraku sekalian. Kata beliau, wa ma'nahu annahu idza balagha imanu hadzal mablagh min al-unsi billah wa tuma'ninati qalbihi bi faqad wasal. Makna perkataan Ibnu Mas'ud tadi, bahwa orang yang imannya telah sampai kepada derajat dia merasa asyik berdua-duaan dengan Allah dan hatinya merasa tentram dengan Allah, maka ia telah sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tenang dengan apa? Zikir. Antum kalau zikir tenang nggak hatinya? Kalau nggak tenang, musibah. Ustadz, kenapa ya Ustadz? Saya kalau ngedengerin nyanyian kok kayak tentram hati saya. Kalau dengerin Al-Quran kok nggak tenang. Iya, karena Allah nggak suka sama ente. Iya, Allah palingkan hati kamu dari kebaikan. Lihat orang munafik itu, Pak. Allah mensifati orang munafik apa? Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Kalaulah mereka mau keluar di jalan Allah, tentu mereka sudah bersiap-siap menujunya, tapi apa? Allah tidak suka keluarnya mereka kepada kebaikan. Maka Allah jadikan hati mereka itu berat dan dikatakan kepada mereka, duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Tuh lihat, maka musibah ya kalau ternyata hati kita dijadikan oleh Allah berat kepada kebaikan, Mbak. Itu pertanda Allah nggak suka sama kita. Mau baca Quran berat, mau datang ke majelis taklim berat, mau melangkahkan kaki kita ke masjid berat. Wallahi ya akhi, kalau kita rasakan itu di hati kita, musibah. Iya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu lebih besar daripada musibah, akal Islam. Baik, sepertinya sudah masuk Isya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.